Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, artefak kuno seringkali menjadi titik fokus perdebatan dan keheranan. Beberapa temuan artefak kuno ini, meskipun diciptakan ribuan tahun yang lalu, menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi yang sulit dipahami, bahkan oleh para ilmuwan modern. Benda-benda ini seolah-olah keluar dari sejarah dan teknologi pada masanya. Mulai dari cakram Paistos, seismograf Zhang Heng, Aioli Pile, hingga perangkat mekanis dan alat-alat yang sangat kompleks lainnya. Keberadaan teknologi ini telah menantang pemahaman para ilmuwan modern tentang masa lalu. Nah, dalam video kali ini, channel Ilmuwan Top akan menjelajahi untuk kalian 12 artefak kuno berteknologi tinggi yang telah membingungkan para ilmuwan. Simak videonya sampai selesai ya guys. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat pada semua orang. Aioli Pile. Aioli Pile juga dikenal sebagai mesin Hero atau Heron, adalah turbin uap radial sederhana dan tanpa bilah yang berputar ketika wadah air pusat dipanaskan. Aioli Pile ditemukan oleh Heron dari Alexandria, seorang ilmuwan dan insinyur Yunani kuno yang hidup pada abad ke-1 Masehi. Heron menggambarkan Aioli Pile dalam karyanya yang berjudul Pneumatika. Aioli Pile terdiri dari 3 bagian utama, yang kedua adalah tabung, dan yang terakhir adalah bola. Prinsip kerjanya memanfaatkan penggunaan panas untuk menghasilkan gerakan. Pertama-tama, wadah yang berisi air atau cairan lainnya ditempatkan di atas api. Ketika air di dalam wadah dipanaskan, ia berubah menjadi uap melalui proses penguapan. Peningkatan suhu dan tekanan di dalam wadah menciptakan uap yang kemudian dialirkan melalui saluran keluar. Aioli Pile memiliki bola atau struktur berbentuk kerangka dengan 2 atau lebih saluran keluar yang diarahkan keluar. Saat uap mengalir keluar melalui saluran, terjadi reaksi dorong ke arah berlawanan. Resultannya adalah gerakan rotasi dari bola atau struktur yang terhubung dengan Aioli Pile. Aioli Pile tidak memiliki aplikasi praktis yang signifikan pada saat itu, namun penemuan ini penting karena menunjukkan potensi energi uap untuk menghasilkan gerakan. Prinsip yang sama kemudian digunakan dalam uap modern, yang merevolusi industri dan transportasi selama berabad-abad. Api Yunani. Api Yunani, yang juga dikenal sebagai api Bizantium atau api cair, adalah senjata pembakar yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi Timur sejak sekitar tahun 672. Api Yunani telah membantu Kekaisaran Bizantium untuk tetap bertahan selama berabad-abad lamanya. Api Yunani terutama digunakan untuk membakar kapal musuh dari jarak yang aman guys. Dan kemampuannya untuk tetap menyala di dalam air selama jangka waktu tertentu adalah kekuatan dari api ini. Api ini juga dapat menyebar dengan sangat cepat dan sangat sulit dipadamkan dengan air. Selain itu, api Yunani bisa mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan menghasilkan banyak asap. Api Yunani pertama kali digunakan dalam pertempuran Cyzicus pada tahun 673 Masehi oleh Kekaisaran Bizantium untuk melawan armada Saracen di lepas pantai Konstantinopel. Dan senjata ini memainkan peranan penting bagi kemenangan Bizantium dalam pertempuran tersebut. Api Yunani dibuat menggunakan bahan campuran yang dirahasiakan oleh Kekaisaran Bizantium. Akibatnya, cara pembuatan api Yunani menjadi hilang bersama dengan hilangnya Kekaisaran Bizantium. Para ilmuwan modern telah melakukan berbagai penelitian untuk mencoba menemukan cara pembuatan api Yunani. Dan menurut perkiraan mereka, api Yunani dibuat dari bahan belerang, getah pinus, kapur tohor, bensin, dan beberapa bahan yang tidak diketahui lainnya. Meskipun demikian, komposisi persis dari api Yunani masih belum diketahui dan masih menjadi misteri hingga saat ini guys. Baja Damaskus. Baja Damaskus adalah material legendaris yang dikenal karena kekuatan dan kehebatannya. Baja ini memiliki sejarah yang kaya dan sering dikaitkan dengan teknik pembuatan yang unik yang telah lama hilang. Baja Damaskus pertama kali muncul sekitar tahun 1100 sampai 1700 Masehi. Batu tersebut berasal dari kawasan yang sekarang dikenal sebagai Suriah. Seiring waktu, teknik pembuatan baja ini menyebar ke berbagai belahan dunia. Beberapa pembuatan baja Damaskus menggabungkan 2 atau lebih jenis baja dengan kekerasan yang berbeda melalui proses yang dikenal sebagai forge welding. Campuran tersebut berupa baja karbon tinggi dan baja dengan paduan nikel, sehingga memberikan kekerasan yang sangat baik, ketangguhan menahan patah getas dan ketahanan korosi.
Selama proses pemanasan dan pukulan, pola unik muncul di permukaannya karena perbedaan reaksi kimia dan fisis antara dua jenis baja. Penelitian menunjukkan bahwa baja Damaskus mengandung karbon nanotubes yang memberikan kekuatan dan kekerasan yang luar biasa. Baja tersebut memiliki kekuatan 20-30 kali kekuatan baja yang paling kuat. Baja Damaskus memiliki sifat superplastis yang berarti dapat mengalami deformasi tetap tanpa retak hingga 1000%. Ini membuatnya sangat ideal sebagai material dalam pembuatan pedang dan senjata. Beberapa senjata yang terbuat dari baja Damaskus dapat memotong baja lainnya atau bahkan dapat membelah sehelai rambut, guys. Kekuatan dan ketajaman baja Damaskus sampai saat ini telah menjadi bahan cerita dan mitos dalam berbagai budaya. Keris. Keris adalah senjata tradisional khas Indonesia. Senjata ini pertama kali muncul pada zaman Hindu-Buddha di Indonesia sekitar abad ke-9 hingga ke-10. Namun bentuk keris sebagaimana yang kita kenal sekarang telah mulai menyebar dari Pulau Jawa ke seluruh Asia Tenggara. Pembuatan keris membutuhkan keahlian khusus dan pengetahuan mendalam tentang metalurgi dan seni. Teknologi pembuatan keris berbasis pengetahuan atau kewaskitaan, rasa olah seni, dan keahlian empu yang sifatnya rahasia dalam menghasilkan karya masterpiece. Bahan yang digunakan dalam pembuatan keris memiliki peran kunci dalam menciptakan senjata yang kuat dan tajam. Sebagian besar keris terbuat dari baja pamor, campuran logam besi dan nikel yang diolah melalui serangkaian proses khusus. Kombinasi bahan ini memberikan kekuatan dan ketajaman yang luar biasa pada mata pisau keris. Bahkan ada beberapa keris yang dibuat dari batu meteor. Salah satunya adalah keris Empu Gandring yang konon terbuat dari bongkahan meteor yang jatuh dari langit. Keris ini dibuat oleh Empu Gandring yang menjadi salah satu keris sakti seiring berdirinya Kerajaan Singosari. Desain yang ada pada keris menunjukkan kehebatan seni dan keindahan. Bentuk pisau, pegangan, dan warangka atau sarung seringkali dihiasi dengan ukiran yang rumit, menggambarkan mitologi, simbol-simbol kepercayaan, atau elemen-elemen alam. Setiap detail memiliki makna tersendiri, menciptakan keris bukan hanya sebagai senjata praktis, tetapi juga sebagai karya seni yang bernilai tinggi. Sedangkan teknik pembuatan keris merupakan proses yang rumit dan membutuhkan keterampilan tinggi. Mulai dari pemilihan bahan, pemanasan, pembentukan mata pisau, hingga proses pahatan dan penyelesaian, semua tahap ini memerlukan keahlian yang matang. Empu atau pembuat keris tidak hanya sebagai pembuat, tetapi juga sebagai seniman yang memahami nilai-nilai spiritual dan filosofis yang terkandung dalam setiap langkah pembuatan. Keris telah menciptakan kekaguman di kalangan para ilmuwan, bukan hanya karena aspek seni dan budaya yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena keahlian tinggi dan teknik yang terlibat dalam proses pembuatannya. Para ilmuwan mengamati dengan penuh kagum bagaimana pandai besi atau empu yang merupakan ahli dalam seni pahat logam dan senjata tradisional mampu menciptakan senjata yang memadukan keindahan dan fungsionalitas dengan tingkat presisi yang luar biasa. Seismograf Zhang Heng. Seismograf Zhang Heng adalah alat pendeteksi gempa bumi pertama di dunia yang ditemukan pada tahun 132 oleh ilmuwan Tiongkok bernama Zhang Heng. Seismograf ini memiliki bentuk indah dengan 8 kepala naga di sekelilingnya, masing-masing memegang bola di mulutnya. Di dalam terdapat sistem tuas dan bandul yang rumit. Ketika tanah bergeser, bahkan dari jarak berkilometer jauhnya, bandul akan berayun memicu salah satu tuas untuk melepaskan bola dari mulut naga yang sesuai. Bola akan jatuh ke mulut katak yang ditempatkan di bawah, menimbulkan bunyi dentang dan menunjukkan arah gempa. Seismograf Zhang Heng adalah alat yang sangat canggih untuk masanya. Alat ini dapat mendeteksi gempa bumi dari jarak yang sangat jauh, bahkan hingga ratusan kilometer. Hal ini disebabkan oleh lengan seismograf yang digantung dengan menggunakan tali yang terbuat dari logam. Tali logam ini memiliki massa yang besar sehingga dapat menyerap energi gelombang seismik yang datang dari jarak jauh. Seismograf Zhang Heng masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan modern. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia tentang cara kerja seismograf ini. Informasi yang tersedia hanya berasal dari catatan sejarah yang ditulis oleh Zhang Heng sendiri. Catatan ini tidak menjelaskan secara detail tentang cara seismograf, melainkan hanya menjelaskan fungsinya saja. Vimana, pesawat kuno India. Vimana adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti kendaraan terbang.
Dalam kitab-kitab suci India kuno seperti Ramayana dan Mahabharata, disebutkan bahwa Vimana adalah wahana yang digunakan oleh para dewa dan manusia untuk terbang di angkasa. Beberapa teks kuno menyebutkan bahwa Vimana dilengkapi dengan teknologi canggih seperti mesin atau mesin-mesin ajaib yang memungkinkannya terbang. Vimana digambarkan sebagai wahana terbang berbentuk bundar atau silinder. Legenda kitab-kitab suci India mengatakan bahwa Vimana mampu mengeluarkan misil dan petir yang dahsyat. Bukti fisik keberadaan Vimana pernah ditemukan di gua-gua di Afghanistan. Di gua-gua tersebut ditemukan bermacam lukisan-lukisan yang menggambarkan Vimana. Selain itu, di India Utara juga ditemukan reruntuhan bangunan yang diduga merupakan tempat pembuatan Vimana. Keberadaan Vimana telah menjadi perdebatan para ilmuwan selama bertahun-tahun. Sebagian ilmuwan percaya bahwa Vimana hanyalah rekayasa fiksi dalam kitab-kitab suci India kuno. Namun sebagian ilmuwan lain percaya bahwa Vimana adalah teknologi nyata yang pernah digunakan oleh peradaban India kuno. Malthus Hypogeum halsaflieni. Hypogeum halsaflieni merupakan struktur bawah tanah Neolitikum tak biasa yang dijuluki sebagai labyrinth karena jaringan lorong dan ruangannya yang rumit. Hypogeum halsaflieni dianggap sebagai salah satu monumen prasejarah terlestari terbaik di dunia. Hypogeum ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1902 oleh seorang tukang batu yang sedang meletakkan pondasi untuk membangun sejumlah rumah. Hypogeum halsaflieni terdiri dari 3 tingkat yang saling terhubung melalui lorong-lorong dan kamar-kamar. Tingkat atas adalah yang paling kecil dan paling sederhana dan terdiri dari beberapa kamar kecil yang digunakan untuk upacara keagamaan. Tingkat tengah adalah yang terbesar dan yang paling kompleks dan terdiri dari berbagai macam kamar dan lorong, termasuk kompartemen orang. Kamar ini berbentuk oval dan memiliki lubang di langit-langitnya. Di dalam kamar ini, para arkeolog menemukan sisa-sisa lebih dari 30 orang yang dimakamkan dalam posisi oran, yaitu dengan tangan terantang ke atas. Tingkat bawah adalah yang paling kecil dan paling gelap, dan terdiri dari beberapa kamar kecil yang digunakan untuk penyimpanan. Hypogeum halsaflieni dibuat dengan menggali batu kapur globigerina. Para arkeolog memperkirakan bahwa pembuatan struktur ini membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Hypogeum halsaflieni digunakan sebagai tempat pemakaman dan tempat ibadah. Sisa-sisa lebih dari 7.000 orang telah ditemukan di situs ini, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Ada beberapa misteri yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan tentang Hypogeum halsaflieni. Salah satu misteri tersebut adalah mengapa struktur ini dibangun di bawah tanah. Para arkeolog menduga bahwa pembangunan struktur ini terkait dengan kepercayaan religius masyarakat Mata pada masa itu. Meski begitu, fungsi daripada Hypogeum halsaflieni masih menjadi misteri. Pilar besi Delhi. Pilar besi Delhi adalah sebuah pilar yang berdiri di halaman Masjid Quwwatul, Delhi, India. Pilar ini terbuat dari besi mentah dengan kualitas tinggi dan telah berdiri selama lebih dari 1.600 tahun tanpa berkarat sama sekali. Hal ini menjadikannya salah satu monumen paling misterius di dunia. Pilar ini memiliki tinggi 7,21 meter, diameter 41 cm, dan berat sekitar 6 ton. Di bagian atas pilar terdapat patung Garuda, makhluk mitologi dalam agama Hindu dan Buddha. Pilar ini dibangun oleh Raja Chandragupta II Maurya dari Kekaisaran Maurya pada tahun 375 Masehi. Pilar ini didirikan sebagai tanda kemenangan Chandragupta atas Raja Samudragupta dari Kekaisaran Gupta. Pilar ini dibuat dengan ditempa menggunakan palu. Hal ini terlihat dari tanda-tanda bekas tempaan pada permukaannya. Ketahanan pilar besi Delhi terhadap karat telah menjadi misteri bagi para ilmuwan selama berabad-abad. Karat adalah proses kimia yang terjadi ketika besi bereaksi dengan oksigen dan air. Proses ini menyebabkan besi menjadi rapuh dan rusak. Dan uniknya, pilar besi Delhi sama sekali tidak karatan meskipun terletak di tempat yang berada di luar ruangan yang memungkinkan pilar tersebut mudah terkena air dan juga panas matahari. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk menemukan penjelasan mengapa pilar besi Delhi tidak berkarat. Namun, hingga saat ini belum ada teori yang dapat menjelaskan secara pasti mengapa pilar besi Delhi tidak berkarat, guys. Cakram Paistos. Cakram Paistos adalah sebuah artefak arkeologi yang ditemukan oleh Luigi Pernier, seorang arkeolog Italia pada tahun 1908 di sebuah istana di Minoa, Kreta Selatan.
Cakram ini ditemukan pada tahun 1908 oleh arkeolog Italia bernama Luigi Pernier di ruang bawah tanah di kompleks istana sebelah utara di Paistos, sebuah situs arkeologi Minoa di selatan Kreta. Cakram Paistos memiliki diameter 16,5 cm dan ketebalan 1,2 cm. Cakram ini terbuat dari tanah liat yang dibakar dan dihiasi dengan 242 simbol melingkar yang tersusun dalam 78 baris. Simbol-simbol ini berbentuk bulatan, segitiga, spiral, dan garis-garis. Cakram Paistos memuat teks dalam aksara dan bahasa yang tidak diketahui. Para ilmuwan telah mencoba untuk memecahkan misteri Cakram Paistos selama lebih dari 1 abad. Tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang apa yang ditulis di cakram tersebut, guys. Beberapa ahli berpendapat, cakram ini berisi teks dalam bahasa Minoa. Tetapi bahasa ini telah punah dan tidak dapat diterjemahkan. Ahli lainnya berpendapat bahwa cakram ini berisi teks dalam bahasa lain seperti bahasa Yunani kuno, bahasa Fenisia, atau bahasa Sumeria. Beberapa berpendapat bahwa cakram Paistos adalah kalender dan beberapa mengklaim bahwa cakram dari 2000 sebelum Masehi ini berasal dari kota Atlantis yang tenggelam hingga sampai saat ini. Cakram Paistos merupakan salah satu misteri terbesar dalam sejarah arkeologi dan masih belum ada jawaban yang pasti tentang apa yang tertulis di cakram tersebut, guys. Lensa Nimrud. Lensa Nimrud, juga dikenal sebagai lensa Layard, adalah benda yang terbuat dari kristal batu dan ditemukan pada tahun 1850 oleh Austin Henry Layard di istana Assyria di Nimrud, Irak modern. Lensa Nimrud adalah salah satu benda tertua yang diketahui digunakan sebagai lensa. Lensa ini berukuran 2,5 cm x 2,2 cm dan memiliki ketebalan 0,6 cm. Lensa ini memiliki fokus sekitar 11 cm dari sisi datarnya dan panjang fokus sekitar 12 cm. Hal ini menjadikannya setara dengan kaca pembesar 3 kali. Fungsi dari lensa ini masih menjadi perdebatan. Beberapa ilmuwan dan sejarawan berpendapat bahwa lensa ini digunakan sebagai kaca pembesar atau dalam kombinasi dengan lensa lain untuk mencapai pembesaran yang jauh lebih besar. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa lensa ini mungkin digunakan sebagai bagian dari teleskop yang menjelaskan pengetahuan mereka tentang astronomi. Meskipun para ilmuwan telah mempelajari benda ini, fungsi sebenarnya dari lensa Nimrud masih belum jelas, guys. Proses pembuatan lensa Nimrud juga masih menjadi misteri, dan para ahli masih belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang teknologi yang digunakan orang Asyur untuk membuat lensa ini. Hanya saja, mereka meyakini bahwa lensa ini dibuat dari batu kuarsa kasar yang digerinda dan dipoles dengan abrasif untuk menghasilkan bentuk lensa yang cembung. Meskipun masih banyak yang belum diketahui tentang lensa Nimrud, artefak ini tetap menjadi bukti kemajuan teknologi orang Asyur kuno. Lensa ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang sifat optik dan mampu membuat benda-benda yang rumit dengan presisi tinggi. Dodecahedron Romawi. Dodecahedron Romawi adalah benda berongga dengan 12 sisi yang terbuat dari perunggu. Dodecahedron ini memiliki 12 sisi berbentuk segi 5 dengan lubang melingkar di tengah setiap sisi dan tonjolan di setiap sudut. Ukurannya bervariasi antara 4 hingga 11 cm. Dodecahedron Romawi pertama ditemukan di Inggris pada tahun 1739. Sejak itu, lebih dari 100 objek serupa telah ditemukan di seluruh Eropa, termasuk di situs-situs Romawi. Para ilmuwan tidak yakin apa fungsi dodecahedron Romawi. Beberapa teori yang diajukan oleh para ilmuwan diantaranya adalah benda ini merupakan objek ritual. Teori ini adalah yang paling populer dan didukung oleh fakta bahwa dodecahedron Romawi sering ditemukan di situs-situs pemujaan Romawi. Beberapa ahli percaya bahwa dodecahedron digunakan dalam ritual keagamaan atau sihir. Selain itu, benda tersebut juga diduga sebagai alat navigasi. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa dodecahedron Romawi memiliki 12 sisi yang merupakan jumlah bulan dalam tahun. Beberapa ahli percaya bahwa dodecahedron digunakan sebagai alat navigasi untuk melacak waktu dan arah. Namun, hingga saat ini tidak ada teori yang dapat diterima secara luas tentang fungsi dodecahedron Romawi. Benda ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan, guys. Naskah Voynich. Naskah Voynich adalah sebuah manuskrip yang ditulis dengan aksara yang tidak diketahui dan berisi ilustrasi yang misterius. Naskah ini terdiri dari 240 halaman yang terikat menjadi sebuah buku kecil berukuran 22,5 x 16 cm. Naskah Voynich pertama kali muncul di pasar buku kuno di Roma pada tahun 1912.
Naskah ini dibeli oleh Wilfrid M. Voynich, seorang pedagang buku kuno Polandia Amerika. Voynich kemudian menamai naskah tersebut sesuai dengan namanya. Naskah Voynich terdiri dari dua bagian utama, bagian teks dan bagian gambar. Bagian teks berisi tulisan tangan dalam bahasa yang tidak diketahui, dan tulisan ini terdiri dari sekitar 20.000 karakter yang tidak memiliki kesamaan dengan bahasa apapun yang pernah ditemukan sebelumnya. Bagian gambar berisi berbagai macam ilustrasi, termasuk tanaman, hewan, manusia, dan objek-objek yang tidak dikenal. Ilustrasi-ilustrasi ini juga tidak memiliki kesamaan dengan ilustrasi yang ditemukan dalam naskah-naskah kuno lainnya. Naskah Voynich telah diteliti oleh para sarjana dan ilmuwan selama berabad-abad lamanya. Tetapi hingga saat ini belum ada yang berhasil memecahkan misterinya. Para peneliti telah mencoba berbagai pendekatan untuk memecahkan kode naskah, termasuk analisis statistik, linguistik, dan komputer. Namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil. Beberapa teori berpendapat bahwa naskah tersebut merupakan karya fiksi, seperti novel atau buku resep. Teori lain berpendapat bahwa naskah tersebut merupakan karya ilmiah, seperti buku tentang obat-obatan atau botani. Ada juga teori yang berpendapat bahwa naskah tersebut merupakan karya okultisme, seperti buku tentang sihir atau astrologi. Namun, hingga saat ini belum ada teori yang dapat diterima secara luas oleh para ahli. Naskah Voynich tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan.